Tahu nggak kenapa kamu nggak pernah ngerasa cukup dalam hubungan? Minggu kemarin aku dapat pengertian yang mantep banget dari khotbah pendeta di gereja aku. Khotbahnya tentang menata hati sebelum menata hubungan. Guys, Tuhan sebenarnya udah kasih kita pattern gimana cara kita menata hubungan. Udah ada step-stepnya. Tapi kita aja nggak nyadar. Oke, jadi gini. Jadi waktu itu Tuhan Yesus ditanyain sama ahli Taurat. Hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Terus Tuhan Yesus jawab kayak gini. Matius 22 ayat 37-39. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di balik dua hukum itu ada pesan yang dalam banget, guys. Jadi Tuhan sebenarnya lagi ngingetin kita kalau manusia itu nggak utuh tanpa dua hubungan ini. Dan ini yang mau aku coba share ke kalian dengan singkat, padat, dan harus jelas. Perhatiin guys, coba guys, resapi. Dua ayat ini yang barusan kita baca itu berbicara tentang hubungan. Hubungan ke atas yang berarti hubungan dengan Tuhan, sama ke samping yang berarti hubungan dengan manusia. Nah, jadi masalah sekarang, kita manusia seringkali kita skip hukum yang pertama. Kita lewatin hubungan yang pertama itu dengan Tuhan dan mau langsung masuk ke hukum yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Nah, ini sama aja kamu mau mengasihi tanpa mengenal kasih itu. 1 Yohanes 4 ayat 8 bilang Allah adalah kasih. Gimana cara kamu mau memberikan kasih tanpa kamu memiliki kasih itu di dalam kamu? Apa yang mau kamu bagiin? Ujungnya kamu gak bisa mengasihi, kamu kurang terus, kamu akan masuk suatu hubungan bukan untuk pure mengasihi, tapi untuk dikasihi. Kamu bukan memberi, tapi kamu pengennya nerima aja, nerima terus. Kamu akan masuk suatu hubungan dengan harapan orang lain bisa menyembuhkan lukamu, mengisi kekosongan di hatimu. Dengan kata lain, mereka coba isi apa yang seharusnya Tuhan isi dengan hal-hal yang bukan berasal dari Tuhan sumbernya. Gimana bisa? Cuma Yesus guys yang fit, yang pas untuk mengisi bagian itu. Jadi urutan hukum di atas tadi yang kita baca itu gak kebetulan. Ada tujuan di balik itu. Awalnya itu pasti mulai dari hubungan kita dulu dengan Tuhan. Jangan dilongkap. Nih kalian ingat ya stepnya. Yang pertama kita mengasihi Tuhan dulu. Dengan begitu kita mengenal Dia, kita menerima kasihnya, kita dipenuhi oleh kasihnya Tuhan. Setelah itu baru kita mengasihi sesama guys. Pendetaku kemarin bilang gini, hubungan gak rusak karena konflik, tetapi karena kita berharap orang lain menyembuhkan luka yang hanya Tuhan bisa pulihkan. Jadi selama ini problemnya bukan di orangnya, problemnya di dalam diri kita guys. Mau ada orang seperfect apapun ditempatkan dalam hidupmu, gak akan berpengaruh sebelum hatimu belajar dipenuhi oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber segalanya. Kalau kalian butuh bensin iman setiap hari, jangan lupa follow Everyday Faith Fuel. Jesus loves you all.